Halo adik-adik, hari ini kita mau cari tahu tentang alat indera. Alat indera di tubuh kita ada 5. Apa aja? Ada indera penglihatan, ada indera penciuman, ada indera pengecap, ada juga indera pendengaran, dan indera peraba. Nah, tapi hari ini kita mau cari tahunya tentang indera penglihatan. Indera penglihatan kita yaitu adalah mata kita. Mata letaknya ada di bawah dahi nih. Ini dahinya adik-adik. Nah, mata ada di bawah dahi. Letaknya terpisah. Ada mata kiri, mata kanan. Terpisah, di tengah-tengahnya ada hidung. Nah, di bagian atas hidung baru kiri kanannya ada mata. Nah, mata ini adalah indera penglihatan. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik berpikir kenapa ya Tuhan ciptakan mata kita itu terpisah sebelah kiri dan sebelah kanan? Ternyata itu ada kegunaannya loh adik-adik. Yang pertama, supaya kita bisa melihat letak suatu benda dengan tepat. Kita ulangi ya. Yang pertama, supaya kita bisa melihat letak suatu benda dengan tepat. Yang kedua, supaya kita bisa memandang sesuatu dengan lebih luas. Yang ketiga, supaya kita bisa berjalan dengan seimbang, enggak oleng ya. Yang keempat, supaya kita bisa melihat suatu benda dengan ukuran yang sebenarnya. Ya, kita ulangi lagi ya. Kenapa mata kita letaknya terpisah? Yang pertama, supaya kita bisa melihat letak suatu benda dengan tepat. Jadi kalau adik-adik mau ambil sesuatu, nggak akan meleset. Ya, yang kedua, supaya kita bisa memandang sesuatu dengan lebih luas. Yang kedua, supaya kita bisa memandang sesuatu dengan lebih luas. Yang ketiga, supaya kita bisa berjalan dengan seimbang. Sekali lagi, yang ketiga, supaya kita bisa berjalan dengan seimbang. Yang keempat, supaya kita bisa melihat suatu benda dengan ukuran yang sebenarnya. Lalu, bagaimana kita bisa melihat suatu benda dengan mata kita? Kalau ada cahaya mengenai suatu benda dan cahaya itu dipantulkan masuk ke mata kita, kita jadi bisa melihat benda itu. Sekarang kita akan cari tahu tentang bagian-bagian mata dan kegunaannya. Kita mulai dari yang paling atas nih. Ada alis. Alis gunanya untuk melindungi mata kita supaya kalau adik-adik berkeringat nih misalnya nggak langsung masuk ke mata kita, tapi ditahan deh sama alis. Yang kedua ada bulu mata. Bulu mata gunanya untuk melindungi mata dari debu. Yang ketiga adalah kelopak mata. Nih, kelopak matanya adik-adik yang bisa terbuka tertutup. Kelopak mata gunanya juga untuk melindungi mata. Selain untuk melindungi mata, kelopak mata berguna juga untuk membasahi bola mata kita. Nah, sekarang kita cari tahu nih, bola mata kita terdiri dari ini nih. Bagian paling luar namanya adalah kornea. Nih, bagian yang paling luar, nah ini namanya kornea. Tugasnya menyerap cahaya. Tugas kornea
menyerap cahaya. Nah, kornea ini harus selalu basah. Dia dilapisi oleh air mata. Dia harus selalu basah supaya bisa menyerap cahaya. Kak Erwin buka ya. Nah, ini kornea. Setelah kornea, nah adik-adik bisa lihat nih. Yang di sini warnanya biru. Biasanya setiap orang beda-beda. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kehijauan. Nah, bagian yang berwarna-warni ini disebutnya adalah iris. Ya, tadi ada paling luarnya ada kornea. Yang berwarna-warni ini namanya iris. Nah, iris adalah bagian mata yang berwarna. Lalu kegunaannya adalah untuk mengecilkan dan melebarkan. Nah, ini nih. Nah, lubang di tengah ini namanya adalah pupil. Pupil mata ini bisa melebar, bisa mengecil. Pupil mata akan membesar di tempat yang gelap karena dia perlu menyerap cahaya yang banyak, makanya pupil mata akan membesar. Kalau di tempat yang terang, pupil mata akan mengecil untuk mencegah cahaya masuk terlalu banyak ke dalam mata. Selanjutnya ada yang namanya lensa mata. Lensa mata ini bisa menebal, bisa juga menipis. Untuk melihat benda yang jaraknya dekat, dia akan menebal. Tapi untuk melihat yang jaraknya jauh, lensa mata ini akan menipis. Bagian mata selanjutnya adalah retina. Nah, retina adalah dinding belakang mata. Gunanya menerima informasi dan mengirimkannya ke syaraf optik. Nah, kalau syaraf gunanya adalah untuk mengirimkan sinyal ke otak. Selain bagian-bagian itu ada juga otot mata supaya mata kita bisa bergerak ke kiri, ke kanan karena ada otot mata. Lihat ke atas, lihat ke bawah, putar-putar bisa karena ada otot mata. Sekarang kita akan cari tahu tentang kelenjar air mata dan kegunaannya. Kalau kita menangis karena sedih atau kesakitan atau ada benda asing masuk ke mata kita akan mengeluarkan air, akan mengeluarkan cairan. Disebutnya air mata. Tapi dari mana asalnya air mata itu? Nah, ternyata cairan mata kita itu asalnya dari kelenjar air mata yang letaknya ada di balik kelopak mata kita. Kelenjar air mata ini yang memproduksi air mata. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar air mata membasahi seluruh permukaan mata ketika kita berkedip. Nah, kalau kita menangis atau ada benda asing masuk, cairan mata itu akan keluar dengan banyak. Air mata yang berlebih akan masuk ke saluran air mata dan akan dikeluarkan melalui hidung. Itu sebabnya kalau kita menangis, kita juga akan mengeluarkan cairan dari hidung. Air mata berguna untuk membersihkan mata, menjaga mata agar tetap sehat dan lembut, melindungi mata dari kuman, juga untuk menjaga mata tetap lembab dan basah.
Sekarang kita akan cari tahu masalah atau kerusakan pada mata. Kerusakan pada mata bisa ada namanya rabun jauh. Nah, rabun jauh itu berarti matanya tidak bisa melihat sesuatu yang jauh atau kurang jelas kalau melihat sesuatu yang jauh. Kalau rabun dekat artinya mata tidak bisa melihat atau kurang jelas melihat benda-benda yang letaknya dekat dengan mata. Nah, untuk rabun jauh dan rabun dekat bisa ditolong dengan kacamata. Tapi ada masalah mata yang lain, yaitu kebutaan atau buta. Itu artinya matanya tidak bisa melihat sama sekali. Wah, adik-adik, ternyata mata kita itu luar biasa ya. Kita harus bersyukur punya mata yang bagus, yang indah, yang normal. Dikasih sama Tuhan mata yang sehat. Karena itu kita harus menjaganya. Gimana cara kita menjaga mata kita? Pertama, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu, kita juga harus tidur yang cukup untuk mengistirahatkan mata kita. Kalau kita nonton TV atau lihat gadget yang lain, jangan terlalu lama, jangan juga terlalu dekat melihatnya. Kalau kita membaca, jangan di tempat yang gelap, nanti mata kita rusak. Kita juga harus menjaga mata kita dengan cara jangan mengucek-ngucek mata kita. Kalau terasa gatal, jangan dikucek-kucek. Nah, sampai di sini dulu ya, cari tahu kita tentang indera penglihatan kita, yaitu mata. Jangan lupa adik-adik, mata kita harus dijaga. Sekarang adik-adik jawab pertanyaan ya. Yang pertama, sebutkan 3 aja bagian dari mata kita. Yang kedua, apa kegunaan air mata? Yang ketiga, bagaimana cara menjaga mata kita? Yang terakhir, coba adik-adik lihat mata adik-adik di cermin, apa warna irisnya? Oke, sampai ketemu lagi. Dah.